Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini Ana akan menerangkan jawaban ujian akhir program bahasa Arab dasar yang sudah kita laksanakan. Langsung saja ke pembahasan nahwu. Soal nahwu yang A, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nomor 1, Zaid yang soleh itu sedang menulis surat di kamar Ahmad. Untuk soal yang pertama ini bisa kita bentuk ke dalam dua jumlah ya. Yang pertama bisa kita bentuk ke dalam jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua bisa kita bentuk ke dalam jumlah fi'liyah. Kalau kita bentuk ke dalam jumlah ismiyah menjadi Zaidun as-salihu yaktubu ar-risalata fi ghurfati Ahmada. Jadi Zaidun di sini sebagai mubtada ya, kemudian as-salihu ini adalah sifat dari Zaid ya. Jadi Zaidun ini sebagai mubtada sekaligus sebagai mausuf ya, as-salihu sebagai sifatnya. Maka di sini Zaid yang soleh itu ya. Kemudian yaktubu di sini adalah khabarnya ya, fi mahalli raf'in khabarun ya. Dia ini khabarnya ini berbentuk jumlah fi'liyah ya. Jadi khabarnya berbentuk jumlah fi'liyah, yaitu yaktubu ya, yaktubur risalata. Yaktubu di sini adalah fi'il fa'il, kemudian ar-risalata sebagai maf'ul bihnya, maka dia fathah di sini tandanya. Fi ghurfati Ahmada. Lah, ghurfati di sini adalah mudhaf, Ahmadanya adalah mudhafun ilaih ya. Mengapa kok mudhafun ilaih itu katanya majrur, di sini kok tidak kasroh? Karena Ahmad ini adalah ghairu munsharif, maka diberi harokat fathah. Ketika dia majrur, maka diberi harokat fathah. Ketika dia menjadi mudhafun ilaih, maka dia fathah, bukan kasroh ya. Zaidun as-salihu yaktubur risalata fi ghurfati Ahmada. Kemudian yang kedua bisa kita bentuk ke dalam jumlah fi'liyah ya. Kalau jumlah fi'liyah berarti fi'ilnya didahulukan ya. Yaktubu Zaidun as-salihu ar-risalata fi ghurfati Ahmada. Nah, di sini yaktubu ini adalah fi'il mudhari ya. Zaidunnya sebagai fa'ilnya ya. Selain fa'il, dia juga sebagai mausuf ya, as-salihu sebagai sifatnya. Kemudian ar-risalata di sini sebagai maf'ul bihnya. Fi huruf jar ghurfati ini majrur ya, karena mufrad maka tandanya adalah kasrah. Kemudian Ahmada di sini adalah mudhafun ilaih. Ghurfati mudhaf, kemudian Ahmada mudhafun ilaih ya. Jadi jawabannya bisa dua, bisa kita bentuk ke dalam jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti terdiri dari mubtada khabar ya. Kalau jumlah fi'liyah maka terdiri dari fi'il dan fa'il ya. Baik, yang selanjutnya yang nomor 2, dua siswi madrasah yang rajin itu pandai. Dua siswi itu talibani ya. Kemudian di sini karena sebagai mudhaf ya, sebagai mudhaf ya, dia mubtada sekaligus sebagai mudhaf, maka nunnya dibuang. Mudhaf itu kalau sebagai mudhaf ya,
musanna sebagai mudhaf, maka nunnya dibuang. Maka di sini yang asalnya adalah talibani menjadi talibal madrasati, ya, dua siswi madrasah. Ini susunan mudhaf mudhafun ilaih. Talibata ini adalah mudhafnya, al madrasati mudhafun ilaih, ya. Jadi nunnya dibuang di sini, ya, karena sebagai mudhaf, ya. Talibata ini mubtada sekaligus sebagai mudhaf, maka nunnya dibuang. Al madrasati ini mudhafun ilaih. Al mujtahidatani ini adalah sifat, ya, sifat dari talibatani, ya. Karena talibatani ini mudhafnya ini berupa ma'rifah, maka dia ma'rifah, ya. Maka di sini al mujtahidatani di sini sifatnya juga ma'rifah, ya. Kemudian zakiyatani ini adalah khabarnya, ya. Jadi dua siswi madrasah ini mudhaf mudhafun ilaih, yang rajin ini adalah sifat, ya, sifat dari dua siswi ini, ya. Kemudian itu pandai, maka di sini adalah khabarnya, ya, zakiyatani khabarnya, ya. Baik, talibatal madrasatil mujtahidatani zakiyatani. Yang ketiga, soal yang ketiga, Pak Guru telah mengumpulkan kertas ujian dari para siswa, ya. Ini kita bisa membentuknya ke dalam dua jumlah. Bisa kita bentuk ke dalam jumlah ismiyah atau kita bentuk ke dalam jumlah fi'liyah. Kalau kita bentuk ke dalam jumlah ismiyah, maka kita dahulukan, ya, Pak Gurunya kita dahulukan. Al-mudarrisu jama'a waraqal imtihani minat tullabi. Ya, waraqun itu kertas, ya, atau qirtasun boleh, ya. Al-mudarrisu jama'a qirtasal imtihani boleh, ya. Boleh memakai waraqun maupun qirtasun boleh, ya. Al-mudarrisu jama'a waraqal imtihani minat tullabi. Al-mudarrisu sebagai mubtada, kemudian jama'a di sini khabarnya, ya, khabarnya berbentuk jumlah fi'liyah, ya. Jadi khabarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Jama'a di sini fi'il, waraqa ini adalah jamaah di sini fiil sekaligus fa'il, waraqa di sini sebagai maf'ul bihnya, maka dia fathah, ya, sekaligus dia sebagai mudhaf, ya. Kemudian al-imtihani ini adalah mudhafun ilaihi. Minatul labi ini jar majrur, ya. Jadi al-mudarrisu ini mubtada, ya. Kemudian khabarnya mana? Khabarnya adalah jama'a waraqal imtihani. Ini khabarnya berbentuk jumlah, ya, yaitu jumlah fi'liyah. Jama'a di sini fi'il sekaligus fa'il, waraqa di sini adalah sebagai maf'ul bihnya, al-imtihani ini adalah mudhafun ilaih. Waraqa mudhaf, al-imtihani mudhafun ilaih. Minat tullabi jar majrur, ya. Kemudian bisa kita bentuk ke dalam jumlah fi'liyah. Kalau kita bentuk ke dalam jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya kita dahulukan. Jama'al mudarrisu waraqal imtihani minat tullabi. Jama'a di sini fi'il madhi, al mudarrisu sebagai fa'ilnya, kemudian waraqa ini adalah sebagai maf'ul bihnya, ya, maf'ulun bih, ya, sekaligus sebagai mudhaf, ya. Kemudian al-imtihani di sini mudhafun ilaih, ya. Min at-tullabi ini adalah jar majrur, ya. Untuk yang B sekarang, berilah syakal dan terjemahkan jumlah berikut ini. Kita beri syakal, ya. Kalau seperti ini kita beri syakal. Ini hadza ini adalah isim isyarah, maka kita beri seperti ini, ya. Hadza, ya. Hadza qalamu talibati, ya. Qalamu di sini, hadza di sini sebagai mubtada,
kemudian qalamu di sini sebagai khabar sekaligus sebagai mudhaf. At-talibati kenapa kasroh? Karena sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu kan majrur ya. Dia karena at-talibati di sini mufrad, maka tanda jarnya adalah dengan kasroh. Majrurnya dengan kasroh ya. Hadza qalamut talibati ya, ini adalah pulpen siswi. Pulpen siswi berarti ini berbentuk mudhaf mudhafun ilaih ya. Qalamut talibati ya. Kemudian yang selanjutnya ya, yatba'ul muslimuna sunnata rasulin ya. Tabi'a yatba'u, tabi'a yatba'u ya. Jadi kalau ada ya di depan seperti ini, kemudian hurufnya ada 4, ini kemungkinan besar adalah fi'il mudhari ya. Fi'il madhinya tabi'a, maka kita baca yatba'u, tabi'a yatba'u, dia ikut wazan fa'ila yaf'alu ya. Jadi ini fi'il mudhari, kemudian al-muslimuna ya, di sini sebagai fa'ilnya al-muslimuna. Sunnata, mengapa fathah di sini? Karena sebagai maf'ul bih ya, sekaligus sebagai mudhaf, kemudian rasulin sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih karena ini mufrad maka kasroh ya, tandanya kasroh. Kemudian yang ketiga ya, oh ini tadi belum kita terjemahkan, yatba'ul muslimuna sunnata rasulin. Kaum muslimin sedang mengikuti sunnah Rasul ya. Kemudian yang ketiga, nah hurufnya ada 4 seperti ini, kemudian diawali tak ya, maka ini bisa kita pastikan adalah dia adalah fi'il mudhari ya. Fi'il madhinya adalah bada'a yabda'u, berarti kita baca tabda'u ya. Bada'a yabda'u ikut wazan fa'ala yaf'alu ya. Kalau tabi'a yatba'u tadi ikut wazan fa'ila yaf'alu. Kalau ini ikut wazan fa'ala yaf'alu ya. Bada'a yabda'u. Nah, jadi deteksinya gimana? Kok bisa fi'il mudhari ya? Fi'il mudhari itu ada huruf mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ahnya adalah anaitu, hamzah, nun, ya, ta ya. Kalau diawali salah satunya itu berarti di sini hurufnya kemudian 4, berarti bisa kita pastikan itu adalah fi'il mudhari ya. Tabda'ul mudarrisatani ya, ini ada alif dan nun, ini adalah musanna ya. Maka nanti menerjemahkannya berarti 2 ya, 2 guru ya, perempuan ya. Al-mudarrisatun, al-mudarrisatu ya, kemudian ditambahi alif nun menjadi al-mudarrisatani ya. Jadi al-mudarrisatu ditambah alif nun menjadi al-mudarrisatani. Ini berbentuk musanna ya. Tabda'ul mudarrisatani ad-darsa. Ad-darsa di sini sebagai maf'ul bihnya. Maf'ul bih mufrad maka fathah tandanya ya. Tabda'u ini fi'il mudhari, al-mudarrisatani ini adalah sebagai fa'ilnya ya. Kalau ada fi'il berarti ada fa'ilnya. Jadi al-mudarrisatani di sini sebagai fa'ilnya, kemudian ad-darsa ini sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih mufrad maka dia tandanya fathah. Kalau fa'il musanna maka tandanya di sini adalah alif ya. Kemudian bil basmalati ini jar majrur ya, jar majrur. Darasa yadrusu darsan. Nah, ini adalah masdar dari darasa ya. Maka kita baca ad-darsa di sini ya. Asalnya ad-darsu, kemudian dia berkedudukan sebagai maf'ul bih mufrad, maka kita baca ad-darsa ya. Jadi tabda'ul mudarrisatani ad-darsa bil basmalati. 2 guru perempuan itu sedang memulai pelajaran dengan membaca basmalah ya, dengan basmalah.
Kemudian yang keempat, hadzani, ini isim isyarah ya. Maka kita baca hadzani. Kemudian tabibani ya. Ini tabibun, asalnya tabibun ya. Kemudian ditambah alif nun, ini berarti menunjukkan musanna ya. Maka kalau menerjemahkan nanti berarti dua dokter laki-laki ya. Hadzani ini adalah tabibani, dua dokter laki-laki. Ya, hadzani tabibani, ini adalah dua dokter laki-laki. Kemudian yang kelima, kalau ada tiga huruf seperti ini, maka bisa kita pastikan adalah fiil madhi ya, tiga huruf fiil madhi tsulats mujarrad ya. Maka bacanya gimana? Zahaba yadhhabu, zahaba yadhhabu, ikut wazan fa'ala yaf'alu ya. Maka kita baca zahaba al-mudiru ya, al-mudiru itu kepala sekolah ya, wal mudarrisu, mudarrisu itu guru laki-laki, ilal fasli ke kelas ya. Zahaba telah pergi ya. Jadi siapa yang telah pergi? Al-mudiru dan al-mudarrisu ya, ilal fasli ke kelas. Zahaba di sini fi'il madhi, al-mudiru di sini sebagai fa'ilnya. Kemudian wa di sini huruf ataf, al-mudarrisu ini maktuf kepada al-mudiru ya. Kemudian ila huruf jar, al-fasli kenapa kasrah? Karena diawali huruf jar, maka dia majrur kasrah tandanya ya. Nah, seperti itu ya. Dhahabal mudiru wal mudarrisu ilal fasli, kepala sekolah dan guru laki-laki telah pergi ke kelas. Kemudian yang C, ini soal i'rab. I'rablah jumlah berikut ini ya. Kalau ada seperti ini, al-ilmu nurun ya, ada alif lam, kemudian yang kedua ini nakirah, maka di sini bisa kita pastikan ini adalah jumlah ismiyah, maka terdiri dari mubtada khobar ya. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Al-ilmu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Jadi al-ilmu ini adalah mubtada ya. Nurun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Nurun ini khabarnya. Al-ilmu karena dia mufrad maka tandanya adalah, tanda rafa'nya adalah dhammah. Nurun ini juga mufrad maka tanda rafa'nya adalah dhammah ya. Yang kedua ini kalau ada kalau ada 4 huruf kemudian diawali ya, ya ini huruf mudhara'ah, maka di sini fiil mudhari kita baca apa ya? Kariha yakrahu ya. Yakrahu, kariha yakrahu, ikut wazan fa'ila yaf'alu ya. Maka kita baca apa? Yakrahu ya. Walaupun seperti ini kita bisa harus dilihat dulu fiil madhinya ya, fiil madhinya, karena kita hilangkan dulu huruf mudhara'ahnya, kemudian deteksi di kamus ya, kariha, maka di kamus ditulis gundulannya kaf ra ha, maka akan terbaca kariha ya, kariha yakrahu ya. Yakrahu al-asatidhu ya, yakrahul asatidhu at-talibal kaslana ya. Jadi yakrahul asatidhu at-talibal kaslana ya, at-talibal kaslana. Jadi di sini kita i'rab ya. Kita terjemahkan dulu, yakrahul asatidhu at-talibal kaslana. Para ustadz tidak suka siswa yang malas ya. Ini yakrahu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi
wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhiri. Ya, jadi yakrahu di sini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu marfu', ya. Mengapa? Karena terbebas dari amil nasab dan amil jazm, ya. Dan tanda rafa'nya adalah dhamma karena yakrahu ini adalah fi'il mudhari sahih akhir, ya, tidak ada huruf illahnya, ya. Kemudian al-asatidhu ini fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu jam'u taksirin. Al-asatidhu ini adalah sebagai fa'ilnya. Fa'il itu marfu', tanda rafa'nya dhamma karena jamak taksir, ya, tandanya dhamma. At-taliba mengapa fathah? Karena sebagai maf'ulun bihi mansubun. Maf'ul bi itu mansub, wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya al-fathatu fathah, li'annahu mufradun karena isim mufrad. Al-kaslani na'tun li maf'ulin bihi, wa na'tul mansubi mansubun, wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu mufradun. Jadi al-kaslani di sini adalah na'at dari maf'ul bih, ya. Jadi at-taliba di sini man'ut, ya, al-kaslana ini adalah na'atnya, ya. Wa na'tul mansubi mansubun, na'at bagi mansub maka dia mansub, ya. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah al-fathatu fathah, ya. Mengapa kok fathah? Li'annahu mufradun karena mufrad, ya. Taib, yang ketiga, ya, qasyartul fakihata bisikini, ya. Qasyartul fakihata bisikini, ya. Aku telah mengupas buah dengan pisau. Ini kalau ada seperti ini belakangnya kok tak, nah ini bisa kita deteksi bahwa ini adalah fi'il madhi, ya. Fi'il madhi yang sudah ditasrif lughawi, ya. Qasyara, qasyara, qasyaru, qasyarat, qasyarata, qasyarna, qasyarta, qasyartuma, qasyartum. Nah, jadi ini terakhir sendiri ana berarti qasyartu, ya. Ya, qasyartu. Nah, qasyartu berarti fi'lun madhin mabniun 'ala sukuni wat ta'u, dan taknya ini apa? Taknya ini dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi taknya ini adalah sebagai dhamir muttasil, ya, yang mabni atas dhamma fi mahalli raf'in, pada posisi rafa' sebagai apa? Sebagai fa'il. Jadi qasyartu ini adalah fi'il sekaligus fa'il, ya, fi'il madhi sekaligus fa'il. Al-fakihata kenapa fathah? Karena sebagai maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu li'annahu mufradun. Karena isim mufrad maka dia tandanya adalah fathah, ya. Bi harfu jarrin mabniun al kasri, bi ini adalah huruf jar, ya, yang mabni atas kasrah, ya. As-sikini ini majrurun bil ba'i, majrur dengan huruf jar bi ini tadi, ya. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah kasratu, kasrah, li'anna mufradun karena isim mufrad maka dia kasrah. Kemudian yang keempat, kalau ada alif di depannya seperti ini, maka dia, ya, hamzah wasol ini, ya. Jadi di sini bisa kita pastikan bahwasanya ini adalah fi'il amr, ya. Fi'il amr ini, ya. Jadi bacanya gimana? Ya, iftahu. Asalnya adalah iftah, iftaha, iftahu, ya. Jadi iftah, iftaha, iftahu. Setelah ditasrif lughawi menjadi iftahu, ya. Iftahu al-kitaba, ya. Iftahu al-kitaba. Bukalah oleh kalian laki-laki kitab itu, ya. Iftahu fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nuni, ya. Ini fi'il amr yang mabni dengan membuang nun, ya. Ini sebenarnya ada nunnya dibuang karena menjadi fi'il amr, ya.
Kemudian wal wawu dhamirun muttasilun fa'ilun. Wawunya ini adalah sebagai dhamir muttasil ya. Wawunya ini adalah dhamir muttasil sebagai fa'il ya. Wal wawu dhamirun muttasilun fa'ilun. Wawu adalah dhamir muttasil sebagai fa'il mabniun ala sukuni, mabni atas sukun fi mahalli raf'in pada posisi rafa ya, fi mahalli raf'in pada posisi rafa. Jadi dia ini sebagai fa'il ya. Wawunya ini adalah sebagai fa'il. Iftah ya, iftahu ini fi'il amr ya. Wawunya adalah sebagai fa'ilnya. Kemudian wal alifu fariqatun baina wawil jam'i wa wawil 'athfi ya. Jadi alifnya ini adalah pembeda antara wawu jamak dengan wawu athaf ya. Al-kitaba, mengapa dia fathah? Karena sebagai maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu mufradun ya. Iftahu ini fi'il sekaligus fa'il ya, fi'il amr sekaligus fa'il, maka al-kitaba di sini sebagai maf'ul bihnya. Jadi fi'il amr itu menyimpan fa'il ya, sudah ada fa'ilnya di situ ya. Maka al-kitaba di sini terbaca fathah karena apa? Karena sebagai maf'ul bih ya, maf'ul bih mufrad maka tandanya fathah. Kemudian yang D, lengkapilah tabel berikut ini ya. Kita lengkapi, ini tadi tidak ada isinya, kita isi ya. Mufrad itu marfu' dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Musanna marfu' dengan alif, mansub dengan ya, majrur dengan ya. Jamak mudzakkar salim marfu' dengan wawu, mansub dengan ya, majrur dengan ya. Jamak muannas salim marfu' dengan dhamma, mansub dengan kasrah, majrur dengan kasrah. Jamak taksir marfu' dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Ghairu munsharif marfu' dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan fathah. Seperti itu ya. Ini harus dihafal ya. Mudah-mudahan dengan menghafalnya kita akan lebih mudah dalam mengi'rab ya. Kemudian shorof ya, kalau tadi nahwu, sekarang soal shorof ya. A, tasrif la fi'il madhi di bawah ini dengan tasrif istilahi ya, dengan rekaman audio ya. Qaf ba lam ini adalah qabila ya, qabila yaqbalu ya, ala wazni ikut wazan fa'ila yaf'alu ya, artinya adalah menerima. Qabila telah menerima. Qabila yaqbalu qubulan maqbalan fahuwa qabilun wa dzaka maqbulun iqbal la taqbal maqbalun maqbalun. Kemudian yang selanjutnya adalah ghadiba. Ghadiba artinya telah marah ya. Ghadiba yaghdabu ghadaban maghdaban fahuwa ghadibun wa dzaka maghdubun ighdab la taghdab maghdabun maghdabun. Kemudian tabakha yatbakhu ya, tabakha telah memasak. Tabakha yatbakhu tabakhan matbakhan fahuwa tabikhun wa dzaka matbukhun itbakh la tatbakh matbakhun matbakhun mitbakhun ya. Jadi qabila yaqbalu ala wazni fa'ila yaf'alu, ghadiba yaghdabu ala wazni fa'ila yaf'alu, tabakha yatabakhu ala wazni fa'ala yaf'alu ya. Kemudian yang B termasuk sighat bentuk kata apakah? Kata di bawah ini ya. Kalau ada hamzah wasal di depannya, ini jelas adalah fi'il amr ya, ijlis ya, ini adalah sighat fi'il amr. Kemudian ada seperti ini diawali mim, ini bisa jadi masdar mim, bisa jadi isim zaman makan atau isim alat ya.
Ya, jadi mansorun ini masdar mim, isim zaman, isim makan. Kemudian kalau kita baca minsorun, maka dia isim alat. Ya, nasoro yansuru nasron mansoron. Nah, ini kan masdar mim ya. Mansoron fahuwa nasirun wadaka mansurun unsur la tansur mansorun. Mansorun isim zaman makan ya, mansorun mansorun. Kemudian minsorun isim alat ya. Kemudian kalau seperti ini maka kita baca madarisu ya. Madarisu ini adalah isim zaman makan dari madrasatun ya. Jamak dari madrasatun itu madarisu. Madrasatun madrasatani madarisu. Jadi ini adalah sighat isim zaman makan ya. Jamak dari madrasatun ya, atau disebut dengan sighat muntahal jumu' ya. Sighat muntahal jumu' itu ikut wazan mafa'ilu ya, madarisu di sini ya, mafa'ilu ini sighat muntahal jumu'. Kemudian kalau ada 3 huruf seperti ini, kemudian sesudah huruf yang pertama ini ada alifnya, maka di sini bisa kita pastikan adalah sighat isim fa'il, ghasilun ya, sighat isim fa'il. Kemudian kalau ada tak di depannya hurufnya 4, maka ini kemungkinan besar adalah sighat fi'il mudhari ya. Sighat fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kan diawali dengan hamzah, nun, ya, ta ya. Huruf mudharaahnya seperti itu ya. Hamzah, nun, ya, ta. Maka di sini kalau diawali tak hurufnya 4, maka ini adalah fi'il mudhari ya. Tatlu'u, tala'a, yatlu'u. Nah, kemudian di sini huruf mudhari'nya ta menjadi tatlu'u ya, fi'il mudhari ya, sighat fi'il mudhari ya. Kemudian yang C tasrif la fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr berikut ini dengan tasrif lughawi tanpa arti dengan rekaman audio ya. Syu'ba telah sulit ya. Syu'ba syu'ba syu'bu syu'bat syu'bata syu'bna. Syu'bata syu'batuma syu'batum syu'bati syu'batuma syu'batunna syu'batu syu'bna ya. Seperti itu untuk mentasrif lughawi ya fi'il madhi. Sekarang fi'il mudhari yasduqu ya. Yasduqu yasduqani yasduquna tasduqu tasduqani yasduqna tasduqu tasduqani tasduquna tasduqina tasduqani tasduqna asduqu nasduqu. Kemudian yang fi'il amr ya, ukhruj keluarlah, ukhruj ukhruja ukhruju ukhruji ukhruja ukhrujna. Sekarang yang D, berilah syakal dan terjemahkan kata di bawah ini. Nah, kalau ada diawali hamzah wassal seperti ini, maka di sini bisa kita pastikan ini adalah fi'il amr ya. Ya, ini asalnya idhab, kemudian ditasrif lughawi menjadi idhab, idhaba ya. Idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Berarti ini idhaba kita terjemahkan pergilah oleh kalian 2 laki-laki atau perempuan ya. Kemudian yang selanjutnya ini kalau ada seperti ini adalah fi'il mudhari, fi'il madhi ya, fi'il madhi ya. Ini yang bersambung dengan maf'ul bihnya ya, maf'ul bihnya. Jadi ini di sini ini fi'il madhi sekaligus fa'il sekaligus maf'ul bihnya ya. Jadi sudah bersambung di sini jadi satu ya. Maka kita baca bagaimana nasorohum ya. Kalau kita baca nasorohum, maka terjemahnya adalah dia laki-laki telah menolong mereka laki-laki ya. Jadi sudah bersambung ya. Kemudian ya di sini ada seperti ini kemungkinan besar
kemungkinan bisa 4 kemungkinan ya. Bisa kita baca fatahatha, fatahtaha, atau fatahtiha, atau fatahtuha. Ya, kalau fatahatha maka artinya adalah dia perempuan telah membuka dia perempuan. Ya, fatahtaha maka artinya adalah kamu laki-laki telah membuka dia perempuan. Fatahtiha, kamu perempuan telah membuka dia perempuan. Fatahtuha, saya telah membuka dia perempuan. Ya, jadi kalau ada seperti ini fi'il mudhari kemudian ta di belakangnya seperti ini ya. Ini asalnya fataha kemudian ditasrif lughawi sekaligus bersambung dengan dhamir mahal nasab ya. Nah, maka dia seperti ini ha ya, di sini bersambung dengan ha ya. Maka dia terbaca ya bisa 4 kemungkinan. Bisa kita baca fatahatha, bisa kita baca fatahtaha, bisa kita baca fatahtiha, bisa kita baca fatahtuha. Ketika harokatnya berbeda-beda, maka di sini terjemahnya juga berbeda-beda. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 4 ya, kita baca apa? Ini jelas fiil mudhari ya, karena diawali huruf mudhari'ah ya. Ini asalnya adalah yaj'alu, yaj'alani, yaj'aluna ya. Yaj'alu, yaj'alani, yaj'aluna. Maka di sini kemudian bersambung dengan hu menjadi yaj'alunahu. Yaj'aluna itu artinya mereka laki-laki sedang menjadikan hu dia laki-laki ya. Seperti itu. Kemudian yang kelima, nah, karena ada tak di belakangnya ini asalnya kan sa'ala ya. Ya, sa'ala, sa'ala, sa'alu, sa'alat, ya, sa'alata, ya, dan seterusnya. Maka di sini ada 4 kemungkinan ya. Ini fi'il madhi ya, yang sudah ditasrif lughawi kemudian bersambung dengan hum ya. Kemudian di sini bisa kita baca 4 kemungkinan seperti ini ya. Kita baca sa'alat hum, artinya dia perempuan telah bertanya pada mereka laki-laki. Sa'al tahum, kamu laki-laki telah bertanya kepada mereka laki-laki. Sa'al tihim, kamu perempuan telah bertanya kepada mereka laki-laki. Sa'al tuhum, saya telah bertanya pada mereka laki-laki. Ya, seperti itu. Bisa kita baca 4 kemungkinan ya. Yang selanjutnya yang yang terakhir, sebutkan dhamir munfasil mahal rafa dan mahal nasab dengan rekaman audio. Mahal rafa huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kemudian mahal nasab iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Seperti itu keterangan dari jawaban soal ujian akhir ya. Semoga sukses ma'an najah, semoga sukses ya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.